Korea Selatan secara resmi memutuskan bahwa Indonesia tidak akan menerima prototipe pesawat tempur KF-21 Boramae. Keputusan ini menjadi kejutan besar, terutama bagi Indonesia yang telah menunggu selama puluhan tahun untuk bisa terlibat dalam pengembangan teknologi pesawat tempur generasi terbaru. Proyek ini awalnya dijalankan sebagai kerjasama strategis antara kedua negara, namun sejumlah perubahan dalam perjanjian dan masalah keuangan membuat posisi Indonesia menjadi terbatas. Alasan utama di balik keputusan ini adalah berkurangnya kontribusi keuangan Indonesia dalam program tersebut. Awalnya, Indonesia berkomitmen untuk menanggung sekitar 1 triliun won dari total biaya pengembangan pesawat, tetapi kemudian mengurangi kontribusinya menjadi 600 miliar won. Akibat pengurangan ini, Indonesia kehilangan hak yang sebelumnya disepakati, termasuk akses terhadap prototipe KF-21 nomor ekor 005 yang direncanakan untuk pengujian penerbangan dan integrasi persenjataan. Selain itu, keterlibatan Indonesia selama proyek ini juga diwarnai berbagai masalah, seperti penundaan pembayaran yang berulang, biaya tambahan yang harus ditanggung Korea, serta dugaan spionase dan penyalahgunaan kekayaan intelektual oleh beberapa anggota delegasi Indonesia. Semua faktor ini meningkatkan tekanan politik dan teknis yang akhirnya mempengaruhi peran Indonesia dalam program KF-21. Dampak dari pembatalan prototipe ini sangat signifikan bagi Angkatan Udara Indonesia. Pesawat yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pelatihan pilot, mengembangkan doktrin operasional, dan menguji integrasi persenjataan kini tidak dapat diakses. Indonesia tetap menjadi bagian dari program, tetapi dengan akses yang terbatas terhadap teknologi, prototipe, dan tahap pengembangan yang penting. Sementara itu, Korea Selatan melanjutkan pengujian 6 prototipe KF-21 yang ada, fokus pada uji terbang, evaluasi sensor, dan integrasi rudal udara ke udara. Produksi massal pesawat ini direncanakan dimulai pada 2026, dengan target kemampuan operasional awal pada 2028. Sejak perjanjian awal 2015, Indonesia berkomitmen membayar 20% dari total biaya pengembangan yang diperkirakan mencapai 8,1 triliun won atau sekitar 5,99 miliar dolar AS pada 2026. Namun, ketidakteraturan dalam pembayaran, serta negosiasi untuk mengurangi kontribusi menjadi 600 miliar won, akhirnya menurunkan tingkat transfer teknologi dan hak akses Indonesia. Insiden penahanan karyawan Indonesia di fasilitas Korea pada Januari tahun 2024 karena mencoba mengambil data rahasia KF-21 semakin memperumit hubungan dan menegaskan risiko terbatasnya partisipasi Indonesia. Keputusan ini menjadi pembelajaran penting tentang bagaimana faktor keuangan, kepatuhan kontraktual, dan keamanan teknologi dapat memengaruhi kerjasama pertahanan internasional. Meskipun Indonesia tetap terlibat secara simbolis, kehilangan prototipe dan akses teknologi membatasi kemampuan untuk beradaptasi dan mengembangkan kapasitas sendiri dalam jangka pendek. Hal ini menekankan bahwa pengembangan dan akuisisi sistem pertahanan modern bukan hanya soal uang, tetapi juga disiplin dalam manajemen proyek, koordinasi internasional, dan perlindungan aset intelektual yang kritis.